Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, jumpa lagi di Marvel and Alif TV di konten breaking news atau sekelebat info. Untuk konten kita kali ini diambil dari harian Cointelegraph tentang Binance Australia mendapat pemberitahuan 12 jam sebelum diangkat, kata exec. Kepala Binance Australia, Ben Rose, mengklaim pertukaran mendapat peringatan kurang dari 1 hari dari mitra pembayarannya sebelum diputus dari sistem perbankan lokal pada bulan Mei. Di tengah malam, tim Binance Australia tiba-tiba diberitahu akan diputus dari sistem layanan perbankan Australia. Tidak ada peringatan sebelumnya, konsultasi atau ganti rugi, klaim manajer regional bursa Ben Rose. Pada 18 Mei, Binance Australia mengumumkan layanan dolarnya ditanggungkan setelah penyedia pembayarannya Zepto diberitahu untuk menghentikan dukungan untuk Binance dari Cuscal, mitra perbankan dan penyedia pembayaran Zepto. Rose mengatakan kepada hadirin di Australian Blockchain Week pada 26 Juni bahwa langkah tersebut berdampak pada sekitar 1 juta pelanggan yang berbasis di Australia. Kami menerima pemberitahuan The Banking 24 jam pada pukul 23.30 malam yang kemudian diubah menjadi 12 malam sehingga perbankan kami terputus. Alasan yang diberikan tidak sepenuhnya jelas dan tidak terlihat bagus di media, kata Rose. Sebelumnya juru bicara Cuscal menolak mengomentari masalah terkait Binance Australia ke Cointelegraph tetapi menunjukkan penipuan terkait kripto. Informasi yang terbatas pada awalnya mengkhawatirkan pelanggan Binance, tetapi nada itu berubah cukup cepat ketika menjadi lebih jelas bahwa industri lokal yang lebih luas terkena dampak oleh perubahan perbankan ini, kata Rose. Pada hari yang sama, Cuscal melepas Binance Bank. 4 besar Westpac mengatakan akan memulai uji coba yang memblokir pembayaran ke bursa kripto. Kurang dari sebulan kemudian, Commonwealth Bank, bank besar Australia lainnya, memulai blok pembayaran serupa terkait kripto. Berbicara kepada Cointelegraph setelah wawancara di atas panggung, Rose menolak untuk memberikan informasi tambahan tentang pencarian Binance Australia untuk menyedia pembayaran pihak ketiga alternatif karena diskusi sedang berlangsung. Rose mengatakan ada penyediaan lain tetapi mengakui bahwa Cuscal menyimpan sebagian besar industri ini. Industri kripto Australia telah lama mengandalkan penyediaan pembayaran ramah kripto termasuk Monova, Zai, dan Zepto. Semuanya bermitra dengan Cuscal untuk mengakses sistem perbankan lokal. Rel pembayaran yang didukung oleh Cuscal digunakan oleh bursa peer kripto Binance, termasuk BTC Market, Kraken Australia, CoinShares, Independent Reverse, dan banyak perusahaan vintage terkait kripto lainnya. Di atas panggung, Rose mengklaim kehilangan akses ke mitra perbankan mereka tidak berdampak nyata pada bisnis. Dia menambahkan penggunaan Binance menggunakan metode lain, kemungkinan pembelian dan penyetoran ke kartu bank yang masih didukung di platform. Dia menekankan keperluannya bekerja sama dengan regulator dan sektor perbankan yang kemungkinan menerapkan lisensi yang masuk akal untuk industri ini. Kami meminta Australia untuk bergerak relatif cepat karena yurisdiksi di seluruh dunia akan segera bergerak maju, kata Rose. Kami memiliki jendela sebagai negara dan kami pikir ada peluang, tetapi ada juga resiko yang tidak kami segera tindak lanjuti. Hakim menolak mosi dari Binance terkait dugaan pernyataan SEC yang menyesatkan. Tim hukum untuk Binance US, dan CZ mengajukan mosi kepada pengadilan untuk memerintahkan SEC untuk mematuhi aturan perilaku yang berlaku menyusul pernyataan yang diduga menyesatkan. Seorang hakim federal yang mengawasi gugatan antara Binance US, Binance Holding Limited, dan CEO Zhengpeng Zhao dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC telah membantah mosi yang dapat menghentikan regulator keuangan pengeluaran pernyataan publik terkait dengan kasus. Dalam putusan 26 Juni di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Columbia, Hakim Amy Berman Jackson menyatakan bahwa pengadilan tidak perlu campur tangan terkait dasar mosi dari pihak yang bervariasi dengan Binance dan Binance US. Tim hukum pengajuan mosi pada 21 Juni dengan tujuan bahwa SEC menyesatkan publik Amerika Serikat dalam pernyataan yang dikeluarkan atas gugatan sekuritas yang berpotensi mencemari kumpulan juri dan memperkenalkan kebingungan yang tidak beralasan ke pasar. Sementara semua pengacara dalam kasus ini harus mematuhi kewajiban etis mereka setiap saat. Tidak terlihat bahwa intervensi pengadilan untuk menegaskan kembali poin tersebut diperlukan saat ini, atau bahwa perlu atau pantas bagi pengadilan untuk terlibat dalam penyusunan kata-kata siaran pers para pihak, kata Hakim Jackson. Juga tidak jelas bahwa upaya humas agensi hingga saat ini akan mempengaruhi proses secara material dalam kasus ini.
Keluhan tersebut berasal dari siaran pers 17 Juni dari SEC di mana Direktur Penegak Garber Gravel mengklaim CS dan Binance dapat menggabungkan aset pelanggan atau mengalihkan aset pelanggan sesuka mereka. Tim hukum Binance dan Binance US mengatakan bahwa pernyataan SEC menyesatkan dan sebagian besar membantah tuduhan tersebut. Binance US, dan CZ adalah target gugatan yang diajukan oleh SEC pada 5 Juni yang menuduhkan bursa menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar kepada pelanggan Amerika Serikat dan Binance gagal mendaftarkan sebagai bursa atau agen clearing broker dealer. Regulator federal awalnya mengajukan mosi yang bertujuan agar pengadilan membekukan semua aset Binance US. Tetapi akhirnya mencapai kesepakatan kompromi di mana mereka hanya karyawan bursa yang memiliki aset ke dana klien. Di tengah proses hukum Amerika Serikat, Binance melanjutkan operasi globalnya, mengumumkan peluncuran platform kripto yang diatur di Kazakhstan pada 20 Juni. Namun pada 23 Juni, Otoritas Jasa Keuangan dan Pasar Belgia memerintahkan pertukaran untuk berhenti menawarkan pertukaran dan penyimpanan kripto layanan dompet, dan Binance dilaporkan telah menarik aplikasinya dengan otoritas di keuangan Australia. Terima kasih telah mengupdate breaking news dari channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share jika kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.